Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur rahimakumullah. Pada zuhur ini kita bahas satu ayat dari Al-Qur'an, surat Al-Ahzab, surat 33 ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ayat ini pendek, hanya 1,5 baris. Namun di dalamnya sekaligus terdapat 4 macam informasi. Keempat macam informasi itu terkait dengan masalah akidah. Pertama, Allah awali ayat ini dengan menggunakan huruf nafi. Huruf ma, huruf nafi, menidakkan, menyatakan tidak. Muhammad itu tidaklah atau bukanlah aba ahadim mir rijalikum, kakek salah seorang lelaki di antara kalian. Jadi Muhammad itu bukan kakek salah seorang lelaki di antara kalian. Itu artinya apa? Tidak boleh ada orang yang mengklaim, membuat pernyataan bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini tidak ingin kemudian di belakang hari setelah Nabi wafat ada orang-orang tertentu yang merasa dirinya lebih mulia dibanding orang lain hanya karena faktor garis keturunan, faktor nasab. Supaya tidak terwujud hal seperti itu, maka sungguh pun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan keturunan berupa anak laki-laki, bahkan sampai 3 orang. Ada putra Nabi namanya Qasim, ada namanya Abdullah, dan ada namanya Ibrahim. Supaya jangan sampai nanti ketiga anak ini punya keturunan, maka dikala mereka masih balita diwafatkan semuanya oleh Allah. Yang dibiarkan hidup oleh Allah cuma putri-putri Nabi sebanyak 4 orang. Putra diwafatkan semua. Nah, sehingga dengan begitu, karena dalam Islam itu garis keturunan dilihat dari garis keturunan anak laki-laki, tidak ada anak laki-laki Nabi. Jadi oleh karenanya yang ada cuma dari garis keturunan perempuan, dari keturunan Fatimah. Fatimah putri Nabi bersama Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Nah, jadi kalau di zaman kita sekarang, terutama di Indonesia ini, ada orang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, baik mereka yang bergelar Sayyid, yang bergelar Habib, maka ketahuilah itu hanya dari garis keturunan perempuan saja, bukan dari garis keturunan laki-laki. Sementara dalam Islam, garis keturunan perempuan itu garis yang dipandang lemah. Dalam banyak hal itu terbukti. 1, perempuan itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. 2, perempuan itu tidak boleh jadi wali nikah. 3, perempuan itu tidak boleh jadi saksi nikah. Apalagi pergi berhaji tidak boleh kecuali didampingi oleh mahramnya. Jadi oleh karenanya perempuan itu lemah. Seandainya bapak ibu punya anak perempuan, lalu anak perempuan kita itu punya anak pula, baik anaknya laki-laki atau perempuan, maka sadarilah anak dari anak perempuan kita itu bukan ahli waris kita. Yang ahli waris kita siapa? Anak dari anak laki-laki kita, baik dia perempuan atau laki-laki, anak dari anak laki-laki kita, itu ahli waris kita itu. Tapi kalau anak dari anak perempuan kita bukan ahli waris, sebagaimana kita
juga bukan ahli waris mereka. Misalnya anak dari anak perempuan kita itu perempuan, lantas setelah dewasa dia mau menikah, kita masih hidup, kita mau jadi wali nikahnya, tidak sah. Karena kita ini siapa? Ayah dari ibunya. Yang sah jadi wali nikahnya siapa? Ayah dari ayahnya, bukan ayah dari ibunya. Nah, disinilah kemudian kita harus hati-hati melihat garis keturunan. Ya, garis keturunan. Jadi dari anak laki-laki. Dan itu sebabnya tadi Allah Subhanahu wa taala mewafatkan ketiga putra Rasulullah, sehingga tidak boleh lagi ada orang mengklaim, mengaku-ngaku, membuat pernyataan sebagai keturunan Rasulullah. Bapak Ibu rahmatullah, itu satu. Yang kedua dalam ayat tadi walakin Rasulullah, tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka Nabi kita dibekali oleh Allah dengan 3 hal: 1 wahyu, 2 mukjizat, 3 akhlakul karimah. Yang pertama dan kedua mustahil kita tiru. Kita tidak akan pernah menerima wahyu, kita tidak akan pernah diberi mukjizat oleh Allah. Tapi yang ketiga wajib hukumnya kita teladani, akhlakul karimah. Itu diperintahkan Allah melalui surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh adalah bagi kalian pada diri Rasulullah itu suri teladan utama bagi yang ingin dapat ridha Allah, bagi yang ingin hidup bahagia di akhirat, dan bagi yang banyak zikrullahnya. Nah, itu yang sanggup meneladani Nabi. Jadi kalau ada orang Minang berkata, "Antu iyonya Nabi, wanda Nabi domah, malu kau bisa wak tiru pemaaf Nabi itu." Nah, berarti bukan ingin jadi umat Nabi yang baik itu. Mustahil Allah katakan Nabi sebagai suri teladan utama kalau kita tidak sanggup selaku umat beliau untuk meneladaninya. Disebut Nabi kita sebagai suri teladan utama, dipastikan kita sanggup meneladani beliau. Masalahnya mau apa tidak? Nah, kalau mau ikuti yang 3 itu. Yang kita cari ridha Allah, yang kita cari kebahagiaan akhirat, dan lidah kita banyak menyebut zikrullah. Lalu kembali lagi kepada Al-Ahzab 40, wa khataman nabiyyin, Muhammad itu penutup para nabi. Nah, itu berarti apa? Kalau ada membuat pengakuan sesudah Nabi wafat, dia adalah nabi, dipastikan itu nabi palsu. Mulai dari Musailamah Al-Kadzab, tambah istrinya Sajah, tambah dengan orang-orang yang ada juga di Indonesia. Ada namanya Ahmad Mosadek, pelatih bulu tangkis, ngaku sebagai nabi. Ada namanya Lia Eden, mengaku sebagai nabi. Orang Indonesia itu. Padahal Allah katakan khataman nabiyyin, Muhammad itu penutup para nabi. Jadi bukan hanya Mirza Ghulam Ahmad saja yang ngaku-ngaku sebagai nabi, orang Indonesia juga ternyata ada. Bapak Ibu rahmatullah, lalu Allah tutup ayat ini dengan mengatakan apa? Wa kanallahu ala kulli syai'in alima. Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu. Jangankan yang sudah kita perbuat, yang masih kita rencanakan, yang masih kita inginkan, Allah sudah tahu. Maka rencanakanlah, inginkanlah hal-hal yang hanya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.